Dia katanya ngancam mau cari yang lain. Soalnya satu hari itu bisa minta 4-5 kali. Mengerikan ya Ki ya mengenai susuk itu sendiri. Nah, jadi haus dan efek yang dirasakan gitu. Menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ki Bagus? Alhamdulillah baik Mbak. Hari ini kita bertemu lagi Ki, dan tentunya dengan tema-tema yang menarik yang akan kita bahas. Dan kali ini tuh kita akan membahas mengenai susuk Ki. Susuk? Kalau saya sendiri di sini sebagai orang awam ya Ki ya, saya juga pernah melihat pengalaman dari orang-orang yang menggunakan susuk. Terus selain itu seperti di internet atau di sosial media juga banyak sekali berita-berita yang bisa dibilang mengerikan ya Ki ya mengenai susuk itu sendiri. Nah, di sini yang ingin Vina tanyakan pertama kali nih Ki ya, kalau untuk pengalaman Ki Bagus Wijaya sendiri secara langsung mengenai susuk itu gimana Ki? Seperti apa, bisa dijelaskan? Pengalaman dalam arti mungkin ini ya, pengalaman semuanya aja yang saya bahas. Apapun yang berhubungan dengan susuk. Jadi gini Mbak Vina dan mungkin teman-teman semuanya, saya pribadi lebih atau senang sekali ya Mbak menjelaskan kepada teman-teman semuanya atau siapapun itu, susuk memang masuk di budaya kita di Indonesia ya, budaya warisan leluhur. Susuk zaman dulu ya kan, secara alami itu ada. Secara alami ada Mbak, kita menggunakan bahan-bahan yang memang menyehatkan atau bisa disebut kayak herbal gitu. Udah zaman dulu. Ada yang susuk menggunakan teknik spiritual. Kemudian teknik spiritual itu akhirnya berkembang juga, pecah lagi, ada yang baik, ada yang buruk. Gitu. Nah, mungkin yang herbal dulu deh. Orang zaman dulu, orang Jawa, wanita itu kan dianjurkan untuk makan atau nguntal ya Mbak, bunga melati ya kan, makan. Kemudian makan kembang mawar, kembang kantil. Itu tujuan untuk ini, membuka aura. Tubuh juga bisa jadi wangi, itu untuk wanita ya, susuk wanita. Itu yang baik. Kemudian ada susuk secara spiritual, itu seperti apa? Doa-doa atau mantra-mantra yang dibacakan ke air, kemudian diminumkan, ya kan Mbak? Dan macam-macam lainnya. Nah, ada juga yang bercabang, akhirnya masuklah susuk menggunakan sarana-sarana spiritual. Di situ ada unsur-unsur energi alam, energi khodam dan lain sebagainya dicampur. Kemudian katakanlah itu sebutnya jarum ya, jarum emas dimasukkan ke dalam tubuh. Ada yang ditelan inten ya kan, ada samber lilin yang ditelan dan lain sebagainya dengan teknik macam-macam. Nah, itulah yang berbahaya. Itu yang berbahaya Mbak. Karena apa? Karena energi secara langsung kodam atau apa itu yang dipakai dalam susuk itu ada jeda waktu 33 hari biasanya luntur, semacam itu. Tidak permanen ya berarti? Tidak permanen. Itu saya tahu sendiri. Ada yang permanen tapi memang resikonya jauh lebih besar. Nah, mungkin yang ingin saya sampaikan itu kayak resiko dan lain sebagainya. Kalau orang datang ke tempat saya, ya mungkin Mbak Vina belum gabung kepada saya dulu. Itu ada yang datang pernah dipasang susuk 36 di tubuhnya, jarum. Itu katanya kalau disentuh masih ada begitu. Nah, ketika tua, usia sudah katakanlah susuk itu udah berumur 10-20 tahun, masa tuanya itu sakit banget Mbak katanya. Ya kan, itu sakit banget. Kemudian pantangan-pantangan lain itu tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar bahkan sampai mengarah ke kematian. Kemudian juga pernah saya ceritakan kepada teman-teman, mbah saya itu kan pejuang ya Mbak, pejuang kemerdekaan. Ketika meninggal dunia mbah saya umurnya 98. Sebelum itu sakit itu udah 3-4 bulan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, tapi kan normalnya kan sakit sepuh atau sakit tua ya kan. Tapi ada keluarga mengatakan mbahmu itu loh nggawa susuk. Ya, susuk itu harus dilepas dulu, Mbak. Saya di sana ketika saya menjumpai mbah saya terakhir itu saya tidak melepaskan susuk enggak, tapi saya mengatakan kepada mbah, kalau ada sesuatu yang cekelan atau pegangan,
jenengan ikhlas ke, artinya disuruh melepaskan sendiri mbak. Gitu. Mbak saya waktu itu nggak bisa bicara, cuma seperti melotot begitu. Kemudian mengatakan begitu. Saya yakin itu ya mungkin ya selang seminggu kemudian ya wallahu alam sudah dipanggil begitu. Jadi ya mungkin ya itu juga orang kalau pasang susu itu bisa jadi susah meninggal ya kan, badannya sakit-sakitan, bisa jadi seperti itu. Nah kalau untuk melepaskan yang Ki Bagus maksud di sini tuh melepaskan dari secara fisiknya ini susuknya harus diambil atau hanya energinya yang dibersihkan atau dibuang dari dalam dirinya Ki? Oke, kalau orang itu masang susuknya adalah susuk secara energi, artinya adalah saya pasangkan energi susu ke dalam kamu misalkan, saya masukkan. Nah, itu bisa dilepaskan secara spiritual juga. Ibaratnya energi itu ditarik sama. Nah, yang jadi masalah adalah ketika teman-teman paham atau tahu masang susu itu seperti jarum, dimasukkan ke dalam kulit, kemudian sini, mana-mana pokoknya. Bahkan dimasukkan ke area-area tertentu ya, diuntal besi atau apa begitu. Nah, itu yang berbahaya. Kalau saya bantu ya bantu melepaskan yang energi spiritual, tapi bendanya kan masih ada toh mbak. Nah itu harus ke dokter. Saya bukan dokter ibaratnya bisa bantu kayak gitu, enggak. Kalian harus pergi ke dokter sendiri untuk melepaskan. Oke. Seperti itu. Ini kembali lagi ke khasiat mengenai khasiat susuk ya Ki. Saya pernah ada melihat berita mengenai susuk. Ini mengenai susuk, ada seorang wanita yang melakukan pemasangan susuk kembang kantil Ki di situ yang dijelaskan. Nah itu efeknya itu menjadi haus. Ini mohon maaf ya itu asli Ki. Itu berita asli. Pernah ada berita yang saya baca seperti itu dan kemudian ini menurut penuturannya ini susuknya dipasang di ini mohon maaf ya Ki ya di dan efek yang dirasakan gitu. Menjadi untuk hal semacam itu tuh gimana Ki? Sebenarnya khasiat seperti itu memang benar ada atau seperti apa? Jadi gini, beberapa oknum yang mengaku orang pinter dan punya kemampuan, ada yang memang menggunakan teknik, saya bantu pasang susuk, tapi pasangnya harus menggunakan kita berhubungan misalkan. Ini oknum orang yang mengaku pinter misalnya. Nah, seperti itu, berarti dia mencontoh terhadap dulu-dulu memang ada yang menggunakan teknik seperti itu. Jadi kayak susuk itu harus dimasukkan ke dalam area kewanitaan, begitu. Ya harus dipasangkan. Nah, kemudian efek yang sampaikan tadi, orang yang sudah pasang susuk tersebut, biasanya kan ada kodam tuh mbak. Benda-benda seperti itu kan ada kodamnya. Kodamnya kodam apa? Itu kalau ibaratnya pasang kodam agar dia lebih seksi, lebih terlihat menawan, ya betul dia akan menjadi lenjeh begitu apa semacam ganjen ya kalau istilahnya. Nah kalau sudah semacam itu, sosok kodam itu juga akan mempengaruhi orang atau ini siapa namanya yang dipasangkan tadi susuk melalui susuknya. Akhirnya dia ya seperti itu haus. Wah ini ibaratnya butuh pasangan begitu. Terkadang pasangan itu nggak cukup satu. Saya pernah menjumpai, mungkin bukan berita ini ya, saya menjumpai pernah menangani dan saya lepaskan susuknya seorang wanita yang memang dia nggak puas sama suaminya begitu. Itu dua orang datang ke padepokan saya mbak, suami istri. Yang satunya dulu kata waktu muda itu pasang susu Aries itu. Nah itu menikah, tiba-tiba konsultasi kepada saya sebelum rumah tangganya pisah katanya begitu. Soalnya si laki-laki ngomongnya nggak kuat. Soalnya satu hari itu bisa minta 4 sampai 5 kali. Tidak pernah puas. Nah si perempuan ini kalau kamu nggak berikan jatah tadi 5 atau berapa begitu, dia katanya ngancam mau cari yang lain. Kan sama kan? Gitu. Begitu. Jadi permasalahannya itu bukan karena tidak harmonis atau si suaminya ini kurang kuat, bukan. Sudah nggak wajar. Gitu. Sosok atau kodam atau energi deh. Kalau energi itu membuat kita seperti itu, ya,
yang puas itu bukan diri kita tapi sosok itu tadi. Nah, makanya yang terjadi itu ya saya percaya ada demikian. Begitu Mbak. Jadi kalau efeknya atau khasiatnya seperti itu bisa dipastikan memang energinya bisa dibilang negatif Ki? Ya, makanya saya lebih senang mengatakan ayolah teman-teman nggak usah pakai susu begitu. Alangkah baiknya kalau kalian mau menggunakan ikhtiar secara lahiriah, batiniah atau spiritual juga, ya minimal doa lah, doa boleh ya, atau punya pegangan wasilah perantara juga boleh, ibaratnya seperti tasbih juga tidak masalah. Yang penting tuh nggak masuk ke dalam tubuh Anda dan mengizinkan sosok lain itu mengontrol tubuh Anda, begitu loh Pak. Begitu. Itu untuk solusi bagi teman-teman yang mungkin ingin memiliki daya tarik lebih ya Ki ya, dan berpikiran ingin memasang susuk, jadi dipikirkan lagi mengenai efeknya. Efeknya itu bukan hanya sekarang tapi sampai nanti, begitu. Oke, mungkin mengenai susuk dan pembahasan atau resikonya. Ini apalagi buat teman-teman di luar sana, terus juga Vina juga masih banyak menjumpai chat konsultasi mengenai pemasangan susuk ya Ki ya. Mungkin nanti bisa dipikirkan lagi ada solusi lain yang mungkin lebih aman selain pemasangan susuk. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti bisa konsultasi atau menghubungi di nomor yang tertera di video ini. Oke Ki, terima kasih ya Ki atas pembahasan sama-sama. Kali ini. Nanti kita ketemu lagi di video lainnya dengan tema yang lain tentunya. Teman-teman yang sudah menyimak juga terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.